Kembali lagi di The United Wave. Wave updates ya, kita updates. Udah lama gue nggak di sini, kok? Apaan? Wave updates? Ah enggak, minggu lama lalu nih. pada minggu lalu sama gua. Kagak. Ada ah. Gue tiap kali ngelihat kalian wave updates tuh nggak ada gue dan gue kayak kangen banget ngebahas Manchester United sama Koko, sama Mas Tama, sama Mas Dita. Waktunya nggak ketemu. Iya. Enggak, gue tapi lebih pengen lu bahas ntar update sendiri pakai bahasa Inggris. Siap. Biar lu ntar ketemu Mark Goldbridge lah, si... Amin. Siapa? Siapa? Itu. Strand. United Strand. Siapa? Frank. Iya. Sama Iya. Stratford Paddock juga gue pengen, Iya. bukan banget tuh. But yeah, Iya, let's hope for it lah ya. let's hope for it, Who man. knows ya kan? Who knows, Oke. who knows. Nih ada berita terbaru nih dari tier 1 jurnalis nomor tier satunya jurnalis lah. Iya, S tier. Berarti bisa dibilang nggak ngasal Nggak beritanya. ngasal. Christopher Michel. Yep. Christopher Michel Tonali namanya. Bukan. Oh, ya. Christopher Michel ngebahas kalau misalnya Tonali itu open for move atau mau istilahnya lagi mikirin lah kalau misalnya boleh nih open for move to United gitu. Dan memang lagi dikejar-kejar juga nih move-nya nih sama agentnya atau sama representatifnya si Sandro Tonali. Iya, gimana menurut Newcastle. Kalau menurut gua sih I like him as a player. Gue suka Sandro Tonali sebagai pemain. Tapi selama di Newcastle ada beberapa skandal. Iya, dan itu tentang judi. Iya, kan? judi. Dan juga sempat beberapa kali ada berita yang keluar kalau misalnya dia itu homesick. Kangen sama Itali lah, terus habis itu. Cuma gue nggak tahu, mungkin memang Newcastle itu satu kota yang ya setelah gue dengar sih, mungkin Nico bakal lebih tahu ya, dia kan sempat di sana gitu. Newcastle kan really up north, ya kan? Really up north, ya kan? Dan banyak orang bilang nggak ada apa-apa di Newcastle gitu. Dia ngebosenin, Ya, mungkin itu. Tapi kalau Manchester beda lagi. Ya, mungkin karena terlalu up north gitu, Newcastle nggak ada apa-apa, saking nggak ada apa-apanya, restoran Italia aja nggak ada. Nggak ada. Makanya dia gitu. homesick banget tuh. Padahal kan tinggal ke supermarket ya. Iya, tinggal bikin sendiri, masak sendiri. Emang males ya Tonali. Tapi menurut gue sih udahlah nggak usah ngomongin soal kualitasnya karena menurut gue oke lah dan Premier League proven. Kalau nggak salah ini musim keempat apa ketiga ya? Kayak ketiga ini ya. Tonali? Iya. No, udah lama dia. Enggak sih, gue ketiga karena yang musim pertama dia main full. Musim keduanya dia yang kena ban. Musim ketiga sekarang nih. Atau yang musim pertama yang dia kena ban ya? Gue lupa sih. No, musim pertama dia sempat main. Gue ingat banget ya musim keduanya ban, ya. Ini musim ketiga dan menurut gue sih mungkin ini dibanding sama Gimares sama Tonali mungkin lebih prefer Tonali karena harga beda dikit tapi lebih mudah Tonali. True. Dan ini mungkin salah satu midfielder yang United akan beli karena kan United butuh 2. Yep. Ya mungkin satunya ya gue still Anderson Elliot. Elliot Anderson. Gua sih Elliot Anderson, Adam Wharton, whichever, fine. Yang penting nggak Baleba. I don't want Baleba. Gua malas banget ngeliat dia main season ini. Atau Caicedo, gue nggak apa-apa. Oh, Caicedo kalau mau Tapi kan boleh nggak sih. mungkin. Bakal mahal banget itu. Iya, tapi nggak mungkin. Pasti harus return of investment kan dari Chelsea. Tapi menurut kalau gua sih I like Tonali as a player. Gue suka Sandro Tonali sebagai pemain tuh. Gua justru lebih prefer Bruno Gimares meskipun dia lebih tua. Bruno Gimares. Karena dia menurut gua lebih defensif dibanding Tonali. Dan lebih agresif. Iya. Juga. Dan maksud gua kalau misalnya box to box banget tuh. Box to box banget. Dan maksud gua kalau misalnya Tonali kita misalnya ya, Tonali datang ke Manchester United 11-12 nggak sih sama McTominay? Maybe not defensively, tapi box to box dan threat on goal. Enggak ya? Enggak ya? Enggak menurut gua enggak sih. Oke. Alright, maybe just me. Ya udah kalau kayak gitu bawa pulang McTominay. Tapi itu pun sempat ada rumor ya kalau misalnya Napoli mau ngelepas, tapi price tag-nya lumayan mahal tuh waktu itu. Iya, itu Something sih. the 70, Tapi udahlah, yang udah, tapi ya menurut gua Tonali sama another midfield udah oke lah ya. Ya pasti sih gua rasa akan 2 sih. Has to be. Dua nama besar lah. Has to be. Lo kehilangan Casemiro,
Masih ada rumor kalau Bruno bakal cabut, mudah-mudahan enggak. Tapi masa kita masuk ke season di mana kompetisinya dan gamesnya, matchesnya lebih banyak, pemainnya malah berkurang sih. Betul, nggak mungkin, Iya kan? nggak mungkin masuk. Nggak mungkin dong. Nggak masuk akal. Makanya, Jadi, ya I hope pasti Ineos harus ngeluarin checkbook, harus siap-siap buat beli banyak pemain. Atau beli satu dengan catatan one more year for Casemiro. Yang kemarin di chatting namanya itu ya. Dan istrinya sambil ini ya. Iya, sambil ngerekam itu ya. Ya, hope for the best aja. Dan terus selanjutnya Dorgu. Kemarin ngebahas beli pemain, ya kan? Kita kayaknya lagi mau nyari a new left back. Yes. Kenapa left back butuh baru? Karena Shaw dianggap nggak mumpuni untuk main ada di back kirinya United, apalagi ditambah banyak kompetisi musim depan. Gila ya, kayak udah masuk Liga Champions aja kita. Dan These are the champions. Gue udah siap-siap. Iya. siap-siap. Ya kalau menurut gue sih sama ini. Dorgunya akan lebih di drilling untuk jadi sayap kiri. Left wing, yep. Gue lebih setuju sih. Ya, me too. Lebih setuju sih. Me too. Entah kenapa. Gue lebih suka. Dorgu under Carrick selama dia main di left wing, itu kayak kita beli pemain baru. It didn't look like Dorgu. Nggak kelihatan kayak Dorgu. Dia mungkin tipe orangnya yang calm, laid back, dan lebih coachable dibanding left wing sebelumnya ya. Tapi Dorgu itu, dia calm, even calm under pressure, dan dia confident banget. Apa? Calm under pressure? Calm under pressure. Enggak, kata pelatih sebelumnya katanya anxiety banget, anxious banget. Itulah. Di bawah pelatih yang Itulah. belasan game, Sesko cuma cetak 1 gol, tapi belum nyampe berapa ribu menit, Sesko udah cetak 8 gol. Makanya. Salah di mana sih gitu. Tapi itu kita di gaslighting. Tapi gimana? Di gaslighting. Kalau back kiri? Lu setuju nggak sama, nggak usah Mel Carrick lah, setuju nggak sama visionnya Director Sporting United yang akan membuat Dorgu jadi left wing? Oh ya, for sure. Karena menurut gue dia muda banget loh. He's 23, 24 years old or something. Betul. Menurut gue kalau misalnya mau dipindahin dari left back ke left wing, now is the time. Di umur-umur sekarang nih. Betul. Dan dia juga kayaknya tipe pemain yang sangat coachable seperti yang gue mention tadi. Iya. Jadi mendingan kita cari left back aja. Iya kan? Luke Shaw obviously he's too old. Tyler Malacia juga ya kita lepas aja lah. Ini musim terakhir apa musim depan terakhir? Ini musim terakhir kayaknya ya. Oh iya, ini musim terakhir. Ya udah pasti copot lepas sih. Tapi gue wondering, who knows, Dorgu bisa aja jadi kayak Gareth Bale. Gareth Bale tuh awalnya di left back, terus habis itu jadi left wing back, jadi left wing, sampai di Madrid dia udah jadi penyerang, jadi penyerang gitu ya. Who knows. Dan kalau di back kiri memang ngandelin Luke Shaw, gue nggak pede. Ya, satu injury aja kayak kemarin tuh. Bingung kita langsung. Betul. Dalo di left back lah, Mazraoui di left back, Dalo di kanan. Langsung bingung. Terus akhirnya Tyler Malacia masuk. We need to get another left back. Iya, menurut gua sih memang Potentialnya siapa kira-kira? Jujur gua mau dari pemain muda ada Hari Amas. Yang sekarang lagi di Sheffield United kalau nggak salah. Tapi menurut gua mungkin ya, untuk seorang Hari Amas kayaknya masih belum. Jadi ya mau nggak mau United beli pemain back kiri baru. Yang ready? Ya, gue suka Lewis Hall. Oke. Lewis Hall tuh kalau lu nonton sekilas itu kayak Luke Shaw waktu masih muda. Oh ya. Jadi cuman ya agak mahal sih karena dari Newcastle. Ya. Jadi ya kalau back kiri Lewis Hall paling oke, cuman yang lain siapa ya? Anthony Robinson Fulham Anthony sama Robinson, Fulham. yang di Palace siapa? Nah, gue suka yang Palace malah. Left back-nya Palace. Tarik Mitchell apa? Tarik Mitchell. Kalau Lacroix kan di tengah tuh. Ya, gue lebih suka Tarik Mitchell karena dia sempat tuh ya trajektorinya itu 11-12 sama Mark Gahey. Iya. Mungkin season ini dan season sebelumnya performance-nya agak dip. Iya. Tapi trajektorinya dia dan Gahey itu sempat kayak barengan gitu. Di saat waktu itu Crystal Palace dicomot-comotin semua pemainnya. Salah satunya yang gue kira bakal diambil adalah Tarik Mitchell. Tapi dia masih di sana dan kayaknya di Crystal Palace sebagai pemain muda, gue nggak tahu ya. Pengen nggak sih gue main di Crystal Palace? Karena lo lihat pemain-pemainnya pada dijual-jualin, dicomot-comotin semua. If you want to play in Crystal Palace, lo nggak mungkin menjadi pemain Crystal Palace selama nggak. So, setuju. Sedangkan kita perlu left back. Betul. Gue sih lebih suka
Karena menurut gue Lewis Hall bakal mahal banget. Mahal. The price is gonna be ridiculous. Tarek Mitchell. Bener ya, Tarek Mitchell kan ya? Yang Tarek saya Mitchell. pikir. Ya kalau lu ngomong soal itu, gue rasa sih kalau yang taksir MU, mau aja sih. Iya. Siapa yang nggak mau main buat tim gede? Who knows? Iya kan? Dan, Udah main Champions League lagi. itu dia. Ya, mengerikan gitu. Terus sama yang kemarin nih, kalau nonton minggu lalu, Arsenal-Everton, ada pencetak gol termuda, Arsenal, Max Dauman. Max Dauman, Yep. 16 tahun, 73 hari kalau nggak salah, dan memang the youngest player dan Average to score in the Premier League, yep. dia yang pernah cetak gol, dan sebetulnya ada tandingannya dari United, namanya JJ Gabriel. That's right. Tapi sayangnya JJ Gabriel itu memang musim ini nggak bisa dimainkan, padahal udah 15 tahun. Itu kenapa ya? Karena dia itu 15 tahunnya setelah pendaftaran terakhir Premier League musim ini. Oh. Jadi kalau nggak salah ya, pendaftaran terakhir pemain musim ini tuh 25 Agustus apa 25 September, gue lupa. Kayak September deh. Oh. Karena kan begitu. transfer habis kan September awal ya. Yep. Nah ini pendaftaran kayak 25, terakhir kali 25 September, dan si JJ Gabriel ini baru ulang tahun itu Desember tanggal, gue lupa tanggal berapa. Oke. 19 Desember ya. Nah 19 Desember tuh dia baru ulang tahun. Jadi Nggak eligible ya? nggak eligible. Oke. So ya sekarang dia masih 15 tahun jalan 3 bulan, dan musim depan Katanya mau dibawa kalau pre-season tour. ya Yep. bermula dari pre-season tour dia akan dibawa, dan ya gue berharap gue tuh demen yang rekor-rekor begini, bukan karena pengen mecahin rekor Arsenal, bukan, cuman gue demen dengan pemain muda dari dulu. Jadi iya. who knows untuk mecahin rekor Arsenal itu 16 tahun 73 hari, berarti JJ Gabriel ini masih ada waktu sampai Februari tahun depan lah. Februari atau Maret tahun depan untuk mencahin rekornya Max Dauman. si Max Dauman itu. Ya, let's see lah. Tapi kalau menurut gue agak sulit. I really want to see him play. Iya. Tapi kalau untuk mencari rekor, menurut gue agak sulit. Karena Agak sulit. biasanya sih pemain muda itu kan dimainin tuh di akhir-akhir musim. Yeah. Nggak mungkin di tengah musim nih. Tapi ya nggak ada yang tahu nih. Hey, Kalau we've got a lot of competition next season. Ya who knows. Kalau Carabao, FA Cup, Champions League, who knows? Iya. Siapa yang tahu ketemu? Siapa tahu nih siapa? sampai Februari MU masih main di 4 kompetisi. Aduh. Ya Tuhan semoga. Kita ketemu tiap 3 hari kalau Oh, gitu. gila. Ketemu tiap 3 hari, bukan sekali seminggu lagi. Tiap 3 hari kita ketemu di Nah, studio. kayak sekarang 23 hari sekali nonton MU. Kan gila, 23 hari sekali udah kayak apaan aja. Oke. Tapi tapi gue menanti banget JJ Gabriel. Ya. Untuk main di di Premier League, di tim utama lah, di kompetisi profesional lah, itu yang senior gua itu. Sebelum libur kita akan bertandang ke Vitality Stadium. Satu lagi, last one sebelum break lama nih. Apa? Lawan Bournemouth. Dan terakhir kali kita ketemu Bournemouth itu 4-4. seri ya. 4-4. Iya. Ya. Dan Udah itu 4-0 jadi 4-2 ya? Iya, di comeback. Antoine Semenyo dan golnya that striker. Korupi ya? Yang kayak Pokemon itu ya, Junior yang namanya kayak Pokemon. Iya. Junior Korupi. Itu wonderkid-nya Prancis. Yep. Striker Prancis Junior Yep. Korupi itu. Dan gimana lawan Bournemouth? Gue sempat bikin match preview. Obviously, satu rekor yang bikin gue serem melawan Bournemouth adalah di Vitality Stadium. Iya. Mereka belum kalah selama 5 pertandingan berturut-turut. 8 kali terakhir United ke Vitality Stadium, United menang 4 kali. Ya. Sisanya seri sama kalah. Tapi ya Last season kita draw ya 1-1 ya. last season kita draw, dan tapi ya kalau MU yang lagi tak terbendung nih aura kemenangannya, kebalikannya dari Bournemouth yang 5 pertandingan terakhir baru 1 kali menang. Ya. Sisanya mereka seri terus. Emang lagi nggak bagus juga sih. Cuman memang ya kayaknya menurut gua lagi-lagi penyakitnya tim mediocre. True. Kayak mereka mungkin oke, cuman karena kedalaman pemainnya itu nggak dalam dan kualitas pemainnya itu jadi jomplang, jadinya tuh nggak bisa bertahan kan. Dan itu terjadi sama ya sekarang Aston Villa, Yeah. Bournemouth, dan beberapa tim lainnya kayak even Spurs. Spurs sih suwe sih kalau Spurs sih. Karena udah mulai istilahnya business end of the season Iya, iya, di akhir-akhir di mana fatigue udah mulai masuk, udah mulai kerasa, dan injuries juga udah mulai numpuk gitu. Jadi hopefully we can get a result.
Tapi menurut lo starting 11, prediction starting 11? Ya infonya sih kan rumornya kalau Martinez tuh akan balik lagi. Tapi gue nggak tahu nih dari starting atau dari Please. bench. Cuman gue berharap dari starting. Kalau dari starting sih PR-nya Bruno agak agak lebih ringan. Dan gue baru nyadar loh. Bener-bener Bruno tuh kan sekarang memang udah 16 assist ya. Oh ya. Dan ya hopefully dia tambah 5 assist lagi, dia udah pecahin rekor dia sendiri tuh. Yes. 20 assist dan gue berharap dia jadi pemain terbaik Liga Inggris musim ini dan EFA Player of the Year. memang kemarin kalau lihat nonton ya, emang Bruno tuh gara-gara dia sih kan asisnya dua itu bener-bener nggak dia di kanan, nggak dia di kiri, emang mesti dari dia gitu. Iya. Dan United nggak ada pemain lain penggantinya Bruno yang bisa ngasih asis itu yang kekurangannya United sekarang tuh itu sih. Jadi memang ya betapa vitalnya Bruno sih memang. Kita nggak bisa expect Bruno Fernandes untuk 10 out of 10 setiap pertandingan. Betul. Jadi kalau misalnya dia tiba-tiba 7 out of 10, kita perlu pemain-pemain seperti Cunha dan Bumo dan Sesko Plan B lah. yang untuk perform gitu. Dan di saat-saat kita kalah atau bahkan draw lawan tim yang seharusnya menang gitu ya. Itu momen-momen di mana Bruno tiba-tiba lagi dip dan meskipun dipnya Bruno dia masih jago gitu. Still 7 out of 10. Tapi nggak ada yang lain yang bisa perform gitu. Itu yang harus ada jawabannya musim ke depan. Tapi ya Bruno nggak bisa men. Kita nggak bisa tanpa Bruno. Iya. So far aku tidak bisa tanpa Bruno. So far ya. Tapi kalau striker gimana? Penyerang. Kalau menurut lu gua keep the winning team atau Sesko dimainin dari awal? I wanna keep the winning team karena low block Bournemouth playing at home. Mereka mentalitinya sekarang itu they're playing not to lose, bukan to win. Mereka peringkat berapa sih? Mid table. 10 ya. 10. Sebetulnya aman sih. So I think they just don't wanna lose. They don't wanna drop points at home. Jadi menurut gua sih most likely it's going to be Mbumo, Cunha, and Amat. Gua takutnya kalau misalnya di drop salah satu pemain, satu striker yang bakal di drop itu pasti Mbumo yang bakal di drop karena performance-nya terakhir dia ngegolin lawan Tottenham 7 Februari which is a month ago. That's a long time ago. Itu pun juga golnya dari corner ya, bukan yang open play. Tipikalnya open play dia. Dan kemarin pas dia di sub untuk Sesko masuk, dia kelihatan kesal. Nah, keselnya ada 2. Karena disuruh lewat sana sama referee atau mungkin keselnya karena dia harus keluar. We don't know. Atau berarti 3. Atau satu lagi dia kesel karena gue nggak kontribusi apa-apa hari ini di score sheet gitu. Berarti 3 bukan 2. Gue kepikiran aja dari samping. Enggak, karena kan kita waktu itu lagi masih 2-1 kan skornya kan. Jadi mentalitasnya adalah ngulur waktu. Biasanya kan kalau pergantian pemain kan dia harus jalan dong jauh. Betul. Tapi wasitnya nyuruh lewat sana, lewat pinggir. Nah, gua kira pertama kali dia keselnya gara-gara itu, or maybe dia kesel karena diganti. Dia mikir kalau misalnya ini open nih sebenarnya nih Aston Villa, gue bisa ngegolin tapi nggak dikasih kesempatan. Tapi nggak banyak kesempatan juga ya. Dan Mbumo tuh yang menurut gua lagi-lagi kelemahan dia tuh ya itu, nggak volley-nya nggak bagus. But we need his link up play menurut gue. Iya, itu yang bingungnya. Kayak waktu lawan Newcastle, Sesko di starting. Link up play in the final third itu hilang. Sedangkan crosses harus masuk gitu. Iya. Sesko tuh tipe pemain yang dia nggak perlu 20 touch in the first half. He just needs 3-5 touches and he's gonna score a goal. Makanya dia efektif coming off the bench. Ya, gue juga setuju sih kalau untuk besok lawan Bournemouth udahlah dia biar dari bench dulu aja, nggak apa-apa. Ya udah, prediksi berapa? 2-1. 2-1. It's gonna be close. United menang 2-1. United menang 2-1. Oke. Kalau gua karena pertandingan pertama 4-4 ya 8 gol ya. Sekarang 5-0 lah, Bruno Fernandes 5 assist. Iya, mimpi boleh. Ya nggak apa-apa, mimpi boleh pokoknya. Itu dia tadi United Updates. Thank you so much for tuning in. Jangan lupa subscribe dan like dan comment below. Kita ketemu nanti pas di live reaction. Live reaction hari Jumat malam, Sabtu pagi. Kayaknya tuh ini ya, paginya tuh sholat Id ya?
Hah? Lebaran kedua. Katanya sih ada yang bilang itu. Hah? Lebaran pertama. Oh, berarti Dia aja salah, Bre. dia Gimana salah. lu? Lah, yang Kok lu lebih tahu? Yang muslim siapa ini? Aduh. Jadi katanya puasa nggak lu? Iya katanya Oh, lebaran puasa, pertama oke. tuh 21 pagi, berarti ntar kalian yang sholat Id lihat aja kalau misalnya MU menang terus banyak yang senyum-senyum berarti itu fans MU. Oke, see you guys. Sampai jumpa di live reaction hari Jumat malam. Bye-bye.